Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana pra-peradilan kedua yang diajukan Rai Suryo pada Jumat, 10 Juli 2026. Berbeda dengan gugatan sebelumnya, kali ini Rau menggugat keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, PN Jakarta Selatan, sidang dijadwalkan dimulai pukul 9 WIB dengan agenda pembacaan permohonan. Dalam perkara tersebut, Rau Suryo mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya Ceki Dirreskrimum Polda Metro Jaya Ceki Kasubdit Kamneg Ceki Tim Penyidik Kejati DKI Jakarta Ceki Aspidum Kejati DKI Jakarta Ceki Kejari Jakarta Selatan Ceki Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pra-peradilan kedua yang diajukan Rai Suryo memiliki objek perkara berbeda dibanding gugatan sebelumnya. Pada pra-peradilan pertama, Rau menggugat tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik, yakni penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Sementara dalam gugatan kedua ini, ia meminta hakim menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara yang dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Kuasa hukum Rai Suryo, Gafur, mengatakan dasar pengajuan pra-peradilan kedua mengacu pada uraian peristiwa pidana dalam surat dakwaan Tifauzia Tias Suma atau Dr. Tifa yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 2 Juli 2026. Kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, katanya. Menurut Gafur, pihaknya ingin mengetahui alat bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya sebagai dasar penetapan Rai Suryo sebagai tersangka. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Rai Suryo melalui putusan yang dibacakan pada Selasa, 7 Juli 2026. Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Rai Suryo tidak sah. Dalam pertimbangannya, hakim menilai penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan yang telah dimulai sejak 2025 sehingga masih menggunakan ketentuan KUHP lama. Selain itu, Rai Suryo dinilai bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan telah memenuhi kewajiban wajib lapor sejak ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, hakim menegaskan putusan tersebut hanya menyangkut tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, bukan membatalkan proses penyidikan perkara. Tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan jadi tidak sah, ujar hakim. Di sisi lain, kepolisian telah menyelesaikan penyidikan terhadap Rai Suryo dan Tifauzia Tias Suma atau Dr. Tifa. Berkas perkara keduanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pihak kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Rai Suryo maupun Dr. Tifa. Selanjutnya, jaksa melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa telah lebih dahulu menjalani sidang perdana, sedangkan sidang perkara Rai Suryo masih menunggu hasil pemeriksaan pra-peradilan kedua yang mulai disidangkan hari ini di PN Jakarta Selatan.